Tuhan, Engkau adalah gunung batu pertolongan kami. Tidak ada yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Kami percaya kepadamu lebih dari segala-galanya. Engkau adalah Allah yang menolong kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menyertai kami, yang bertindak dengan kuat kuasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan dalam kuat kuasa. Tidak ada yang seperti Engkau dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kemurahan, dan dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Kami percaya, kami berlindung, kami berharap hanya kepadamu Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini bersama-sama kami dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengarkan siaran ini Tuhan, tolong jamah Tuhan, lawat. Hadirlah bersama-sama kami. Shekinah ada di tempat kami, tempat kudus-Mu bersama-sama kami dalam nama Yesus. Memberkati setiap rumah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, keluarga demi keluarga. Dalam nama Yesus, hadirat-Mu turun menaungi tempat kami tinggal dalam nama Yesus. Dan biar Roh Kudus berbicara pada kami masing-masing pada saat ini. Kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di bumi dan di bawah bumi. Roh-roh jahat yang mau mengganggu pendengaran firman Tuhan, kami mengikat di dalam darah Yesus. Demi nama Yesus Kristus, kami hancurkan kau iblis dengan darah Yesus. Demi nama Yesus, kami usir kau iblis pergi dari rumah tangga kami, dari keluarga kami, dari hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berkuasa atas kami semua. Roh Kudus turun dan berkuasa atas kami semua. Buka tingkap-tingkap surga, curahkanlah anugerah-Mu kepada kami semua. Roh Kudus hadir di sini bersama-sama kami, beri hati yang haus akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita yang ada di dalam kitab Yehezkiel pasal 18, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32. Yehezkiel pasal yang ke-18, ayat 20 sampai dengan ayat 32. Saya akan membacakan ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingatnya lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Saya baca ayat 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kebenaran, dari kefasikan, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku,
dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita harus bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Orang yang berbuat dosa dikatakan firman Tuhan, orang itulah yang harus mati. Demikianlah keadilan Tuhan. Kalau bapak yang berdosa, bapak itu yang harus menanggung kesalahannya, bukan anaknya. Anak kalau berbuat dosa, bukan bapaknya yang menanggung kesalahannya, tapi anak itu sendiri. Dan ini adalah ketetapan Tuhan tentang orang yang berdosa yang bertanggung jawab. Tetapi saudara, memang ada dosa-dosa yang ayah lakukan, anak terima akibatnya. Ada kutuk yang terjadi dan cucu bisa terima sampai generasi keempat, keturunan keempat. Dan itu saudara-saudara bukan sesuatu yang mustahil, karena memang hukum Allah juga menyatakan demikian. Tetapi ayat ini mau mengatakan tentang tanggung jawab masing-masing pribadi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau mau hidup di dalam kebenaran, saudara punya tanggung jawab masing-masing. Jangan salahkan orang lain kalau engkau tidak bisa melakukan firman Tuhan. Jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan anakmu, jangan salahkan istrimu atau suamimu, salahkanlah dirimu sendiri karena engkau tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sangat jelas sekali bahwa kehidupan kita adalah satu pilihan yang mana kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membahas tentang bagaimana Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia berdoa syafaat untuk umat Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan bagaimana menghadapi Allah yang sedang murka, Allah yang sedang menyatakan penghakimannya, penghukumannya atas umat Israel, umatnya. Bagaimana berdoa syafaat menghadapi Allah yang sedang murka. Dan saudara harus tahu kalau Allah sedang murka itu sangat mengerikan sekali, lebih mengerikan dari setan yang sedang murka. Saudara. Sebab apa? Allah yang sedang murka bukan Allah yang jahat, Allah yang adil, tetapi dia sangat tegas dalam keadilannya. Dia sangat tidak tahan terhadap dosa-dosa sebab dia maha kudus. Dan saudara, mata Tuhan terlalu suci untuk memandang kejahatan. Dan kalau kita mengerti tentang Allah yang murka, kalau kita tahu tentang Allah yang kudus, dan dia murka terhadap dosa, kita tidak akan main-main lagi terhadap dosa. Saudara. Sebab apa? Allah itu tidak pernah main-main terhadap dosa. Dan saudara, kita jangan main-main terhadap Allah kita yang hidup kudus. Dan kita jangan hidup di dalam keberdosaannya menyakiti hatinya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita itu maha tahu. Dia maha hadir. Dia melihat segala tingkah langkah kita, segala perbuatan kita di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, di tempat mana tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan tahu dengan jelas, terekam di dalam pandangan Tuhan. Dia maha tahu, dia bukan Allah yang pelupa. Itu sebabnya kalau kita diadili di hadapan Tuhan berdasarkan perbuatan yang kita sembunyikan, Tuhan tidak pernah bisa kita tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita berdoa di hadapan Allah yang sedang murka? Dan ini satu pertanyaan yang mengganjal dalam hati saya. Sebab di dalam kitab suci pada waktu Allah sedang murka, bahkan kalau dia mau menjatuhkan hukuman atas orang yang berdosa itu, ada beberapa teks kitab suci saya mau bacakan. Dari keadilan Tuhan, Nabi dilarang berdoa bagi umatnya. Oleh karena Tuhan sedang menjatuhkan keadilannya atas umatnya yang berdosa di dalam kekejian-kekejian mereka. Dosa mereka dikatakan justru yang menghukum mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh saudara abaikan. Coba buka di dalam Yeremia 7 ayat 16, saya sudah pernah membahas tentang hal ini. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Yeremia 7:16. Lalu kemudian pasal 11 ayat 14 Yeremia. Dikatakan di situ, adapun engkau
Janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Lalu coba lihat lagi Yeremia 14 ayat 11 sampai 12. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan, aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Nah saudara, doa Nabi pun dinaikkan kepada Tuhan, Allah tidak akan mendengarkannya. Ini ditulis di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-8, Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi yang meratap, yang menangisi umat Allah, yang menangisi dosa-dosa mereka. Dikatakan, walaupun aku, ini Nabi mengaku, memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Jadi Tuhan tidak mendengarkan doa nabi-nabinya. Pada saat dia sedang menjalankan penghukumannya, sedang menjalankan penghakimannya, maka doa tidak ada artinya sama sekali. Saudara, apa yang kita belajar di sini, saudara? Pertama, pada saat Tuhan Allah menunjukkan murkanya, maka iman terhadap janji Tuhan juga tidak efektif. Pada saat Tuhan Allah menunjukkan murkanya terhadap kita, maka iman kepada janji firman Tuhan, iman juga tidak efektif. Saudara, iman itu hanya efektif terhadap janji-janji Tuhan, itu bisa efektif, ada buahnya kalau murka Tuhan sudah padam. Nah saudara-saudara, maka doa syafaat nabi-nabi itu adalah mencari masa dia mencoba mengenal hati Allah. Apakah hati Allah sekarang sedang berbalik dari murkanya kepada belas kasihannya, atau Allah sedang murka pada saat ini. Itu adalah kepekaan yang harus ada di dalam hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan atau anak-anak Tuhan. Maka penting sekali bagi kita untuk mengenal isi hati Tuhan pada momen sekarang apa yang sedang terjadi. Saudara, kita tidak bisa mengabaikan tentang kenyataan virus corona itu adalah satu bentuk kekerasan, satu tangan penghakiman atas umat manusia yang hidup dalam dosa. Saya tidak bisa menutupi kenyataan ini. Walaupun Tuhan kita baik, tapi Tuhan kita itu juga adil, saudara. Itu yang kita harus tahu. Nah, doa syafaat itu diperlukan, saudara. Bagaimana kita mengetahui itu, saudara? Tuhan itu juga mengharapkan ada pendoa-pendoa syafaat. Nah, saudara, saya sudah membahas beberapa waktu yang lalu bahwa doa syafaat Nabi itu sangat penting sekali, yaitu doa syafaat yang dikatakan dia mencari Tuhan. Tuhan itu mencari ada orang yang berdoa syafaat dengan air mata, dengan kesungguhan hati. Walaupun dikatakan dalam teks yang dekat, ya saudara, bahwa Tuhan tidak suka ada nabi yang berdoa buat umatnya. Saudara, nabi harus mengenal isi hati Tuhan. Itu yang saya mau katakan, saudara. Tuhan itu murka, tetapi pada saat Tuhan murka, Tuhan itu juga menunjukkan kasih setia. Saya akan menunjukkan beberapa hal yang sangat penting sebab doa syafaat terhadap Allah kita bagi umatnya. Itu sangat sukar sekali kalau saudara tidak mengenal tentang murka Allah yang adil. Yang kedua, saudara, di dalam kitab suci, murka Tuhan itu disebabkan karena dosa umatnya. Tetapi juga ada unsur di mana ada dosa yang mematahkan perjanjian Tuhan. Ada dosa yang membatalkan perjanjian Tuhan. Dan itu adalah terkait langsung dengan perjanjian Allah yang sudah dibuat. Ini adalah bukti perjanjian yang utama. Jangan disangkal, jangan dibantah. Nah, ini penting sekali. Coba buka kitab Yeskiel pasal 44. Ayat yang ke-7 dan 9. Dikatakan, umat Israel itu membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk ke dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Perhatikan saudara,
Allah itu adalah Allah perjanjian. Kalau sampai perjanjian Allah dengan umatnya itu kita sangkali, kita patahkan, dikatakan di sini, dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang kecil yang sudah-sudah. Saudara, jangan sampai kita berbuat dosa yang membatalkan perjanjian Tuhan. Ini penting sekali ya. Jangan sampai kita berbuat dosa yang membatalkan perjanjian Tuhan. Dan umat Tuhan ini sudah sampai membatalkan perjanjian Tuhan, maka Tuhan murka kepada umatnya. Dan itu sebabnya keadilan Tuhan itu turun tanpa ada yang bisa mencegahnya. Dikatakan ayat 8, kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di tempat kudusmu. Saya ulang lagi ayat 8, kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka, orang-orang yang tidak bersunat hati maupun dagingnya, untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang-orang Israel. Saudara, ini saudara harus tahu bahwa bukan Allah menolak orang asing. Saya tunjukkan di dalam Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dikatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian, mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Perhatikan saudara, Tuhan itu suka kalau umatnya mencari dan menyelamatkan jiwa yang terhilang. Tetapi umat yang tadinya terhilang diselamatkan, harus dia masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi dalam kekristenan saudara, orang percaya itu masuk dalam perjanjian Tuhan dengan dibaptiskan. Maka saudara yang belum dibaptiskan, saudara harus masuk dalam perjanjian Tuhan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus dan bersaksilah kepada orang lain bahwa engkau milik Yesus. Jangan malu bersaksi tentang Yesus, sebab siapa malu bersaksi tentang Yesus, Yesus pun akan malu bersaksi tentang orang itu. Saudara, ikatan perjanjian kita dengan Tuhan itu terjadi waktu kita percaya dan kita menerima tanda tentang perjanjian itu. Di dalam kekristenan, Yesus berkata, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka jangan sekali-kali saudara menyangkali soal baptisan saudara. Jangan sekali-kali menyangkali Yesus itu memutuskan perjanjian dengan Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita membatalkan perjanjian dengan Tuhan yang hidup, yang sangat fatal dan mematikan ini saudara, maka yang terjadi adalah Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, sebab kita sendiri yang membuka pintu supaya murka Tuhan itu datang kepada kita, sebab perjanjian dengan kita, Tuhan dengan kita itu perjanjian anugerah. Perjanjian anugerah, Tuhan memberi anugerah kepada kita, Dia berbelas kasihan kepada kita, kita harus hidup menurut peraturannya. Tetapi kalau saudara menyangkal perjanjian Allah, artinya apa? Saudara tidak lagi mengakui segala aturan-aturan itu. Nah, di dalam perjanjian Allah itu kita dilindungi supaya Tuhan tidak memperlakukan kita selain daripada kasih setia, selain daripada kemurahan. Nah, ini penting sekali saudara. Kemurahan dan kasih setia itu juga mendidik kita dalam segala kelemahan kita supaya kita hidup benar. Nah saudara, itu sebabnya kalau kita melakukan dosa yang membatalkan perjanjian, nah ini khususnya untuk umat Israel sangat fatal, maka Tuhan menyatakan murkanya. Nah umat Israel pada zaman perjanjian lama itu membatalkan perjanjian dengan cara bagaimana? Mereka capek untuk urusan agamawi, untuk urusan ibadah kepada Tuhan. Firman Taurat mengatakan sembelih anak lembu, sembelih domba. Kemudian ada grain offerings atau biji-bijian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap kali mereka memberi persembahan, setiap hari dikatakan begitu sama Tuhan. Nah umat Israel berpikir, kenapa kok harus kami? Ayo diupah saja orang.
diupah orang yang tidak ngerti, diajari supaya ngerti, lalu kemudian ternyata tidak berpikir soal hanya orang Lewi yang boleh mendekat. Saudara, jangan berpikir Tuhan itu tidak punya cara. Tuhan itu punya cara, saudara. Waktu Daud membawa tabut Allah itu menuju ke tempat Yerusalem, saudara. Maka waktu diangkat, dipilih orang yang baik, orang yang hidup kudus, orang yang saleh, sembarang dipilih sama manusia. Orang, ada yang dikatakan Usa waktu itu melihat tabut itu hampir jatuh. Dia tahan, supaya apa? Supaya tidak jatuh tabut itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Usa langsung diembat sama Tuhan, mati seketika. Karena apa? Menyentuh tabut bait suci. Saudara, kekudusan Tuhan tidak main-main. Maka Daud tidak mengerti tentang hal itu. Dia menyesal kenapa Tuhan membunuh Usa. Dia menyelamatkan tabut bait suci, saudara. Tabut perjanjian. Kenapa kok dibunuh? Saudara, lalu Daud sadar. Oh, ternyata aku memilih orang-orang yang aku pilih. Bukan Tuhan pilih. Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian Tuhan harus kita pelihara. Perjanjian Tuhan dengan kita harus kita terima sepenuh hati. Saudara harus mengamini apa yang dikatakan kitab suci tentang perjanjian Allah. Jangan dibantah, saudara, tentang perjanjian Allah. Tidak ada bantah-bantahan dalam hal ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka Daud kemudian mengutus orang Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian. Dan semua orang Lewi itu diterima oleh Tuhan sebab sesuai dengan perjanjian Allah. Saudara-saudara, pada saat ini saya sangat sedih sekali kalau mengingat di gereja Tuhan ada orang-orang yang mengaku sebagai pendeta-pendeta, tapi sebetulnya tidak pernah mendapat panggilan Tuhan. Dia mengambil kekudusan yang sebetulnya bukan menjadi haknya. Tanggung jawabnya sangat berat sekali. Itu jabatan Lewi, saudara. Tidak bisa sembarangan. Orang bukan Lewi ambil jabatan itu. Itu mencelakakan perjanjian Tuhan. Dan saudara, berbahaya sekali kalau ngaku-ngaku pendeta padahal bukan pendeta. Apalagi perbuatan saudara hanya untuk cari keuntungan diri sendiri, berbahaya sekali. Dan sekarang banyak orang punya ijazah-ijazah palsu. Ada orang-orang yang punya gelar-gelar palsu. Untuk apa? Untuk menipu jemaat Tuhan. Dan untuk apa, saudara? Untuk cari posisi di mata masyarakat. Pertanyaan saya, saudara, apakah Roh Kudus tidak cukup untuk menolong saudara? Apakah Roh Kudus tidak cukup untuk bekerja di dalam hidupmu? Maka engkau perlu gelar-gelar itu semua yang palsu-palsu. Kalau engkau bekerja, engkau dapat upah itu layak. Tapi kalau engkau mengambil sesuatu yang bukan hakmu, itu engkau tidak layak. Justru banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang keblinger soal gelar-gelar. Banyak sekali. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mau berdoa sama Tuhan. Kiranya Tuhan menopang mereka. Menolong mereka supaya bertobat kembali dari jalan yang sesat kepada jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penghakiman Tuhan itu pertama-tama datang untuk umat. Umatnya dulu. Tetapi terutama untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau katakan kita harus hidup kudus sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang berpikir bahwa sebetulnya hidup kita itu tidak pernah bisa sempurna. Tidak pernah bisa sempurna. Betul, saudara. Tapi bukankah ada darah Yesus yang menyucikan kita dan yang membuat kita makin lama hidup makin kudus? Firman Tuhan mengatakan jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Makin lama makin terang sehingga rembang tengah hari. Jangan berpikir cahaya fajar itu makin lama makin redup. Hidup saudara harus makin kudus di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara harus punya sikap hati yang jujur benar di hadapan Tuhan. Pendoa syafaat harus memelihara perjanjian dengan Tuhan. Saudara, kalau seorang Lewi, dia dipanggil Tuhan, dia lari dari panggilan Tuhan, itu hukuman ada. Tapi kalau orang bukan Lewi, ngaku-ngaku Lewi, itu berbahaya sekali, saudara. Kalau bukan nabi, ngaku-ngaku nabi, lebih parah lagi, saudara. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku sebagai penerima wahyu dari Tuhan. Saudara, orang menerima kuasa pewahyuan dari Tuhan, walaupun itu extraordinary revelations, belum berarti otomatis jadi nabi, saudara. Karunia nabi
untuk nabi-nabi. Tapi karunia nubuat bukan untuk nabi-nabi. Itu bisa setiap orang Kristen bisa. Jangan ngaku-ngaku nabi kalau engkau bukan nabi. Kalau engkau bukan penginjil, ngaku-ngaku penginjil, itu juga berbahaya, saudara. Perjanjianmu dengan Tuhan juga menyangkut soal bagaimana panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu sangat penting sekali. Sikap hati kita sebagai pendoa syafaat tidak boleh lari daripada panggilan hidup kita. Kalau saudara dipanggil sebagai pendoa syafaat, jangan ngaku-ngaku nabi, ya. Penting sekali, jangan ngaku-ngaku nabi kalau bukan nabi. Kalau engkau pendoa syafaat, cukup jadi pendoa syafaat. Kalau engkau ngaku-ngaku saya pendoa syafaat, tapi saya punya karunia nabi, saya nabi. Oh, bahaya, saudara. Kita punya hidup tergantung dari Tuhan saja. Manusia mau lihat sempurna dan memuja-muja kita, tapi kalau Tuhan tidak memperhatikan kita dengan benar, dia lihat kamu ini palsu. Nilai kita 0, saudara. Dan murka akan kita terima. Dia yang berbahaya, saudara. Ada nabi palsu, bernubuat palsu, berkata-kata palsu. Maka ini adalah sesuatu kecelakaan yang besar di mata Tuhan. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang pertama tadi saya katakan, seorang sebagai pendoa syafaat, dia harus mengerti isi hati Tuhan. Mencari waktu di mana Tuhan itu bermurah hati. Atau melembutkan hati Tuhan supaya dia tidak murka. Yang kedua, jangan sampai membatalkan perjanjian Tuhan. Selalu stick, tetap pada perjanjian Tuhan yang dikaruniakan pada kita. Lalu saya mau membahas yang ketiga. Itu seorang pendoa syafaat harus sudah dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Saya bacakan Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ini Yesaya, saudara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Di ayat yang keempat dikatakan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini memang nubuat tentang Mesias. Tetapi ini juga ayat tentang Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan sebagainya, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan saudara. Yesaya di dalam ayat yang keempat dikatakan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara, kalau melihat apa yang dimaksud dengan mereka yang membangun kembali, itu adalah mereka yang sudah dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dari perkabungan mereka atas segala dosa-dosa mereka. Mereka sudah bertobat. Mereka bukan lagi tawanan, sudah bebas. Ada tahun rahmat Tuhan untuk umat Tuhan. Ini orang-orang yang mengalami tahun rahmat Tuhan. Itulah yang dijadikan orang-orang yang akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Nah saudara, seorang yang mau melayani Tuhan dengan doa syafaat, dia harus sudah dipulihkan oleh Tuhan dulu. Saudara harus sudah bertobat, sudah menyesali dosa-dosa, sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan engkau membereskan hubunganmu sama Tuhan. Baru engkau bisa berdoa syafaat. Orang yang berdoa syafaat untuk orang-orang lain. Tetapi dirinya sendiri belum beres sama Tuhan. Dia tidak akan bisa jadi pendoa syafaat. Maka ini penting sekali. Seorang pendoa syafaat harus sudah dipulihkan hatinya oleh Tuhan. Saudara jangan sampai menyimpan sakit hati, marah-marah terus sama sesama kita. Pulihkan dulu hubunganmu sama Tuhan. Dengan sesama. 2, dengan Tuhan dan sesama. Sudah minta ampun sama Tuhan karena marah-marah.
lalu datang kepada orang itu minta ampun kalau engkau punya kesalahan. Dikatakan doamu tidak akan didengar kalau apa? Engkau sama sesama masih simpan sakit hati, kebencian, dan kau belum mengampuni. Tidak akan didengar doanya. Murka Tuhan masih ada padamu. Di Alkitab dikatakan kalau engkau tidak mengampuni sesamamu, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Itu sebabnya pendoa syafaat harus rajin mengampuni, mengaku dosa sama Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, harus tekun menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, walau tetap di dalam duka cita. Ya, coba buka di dalam kitab suci, ratapan, ini Yeremia, Nabi Yeremia. Ya, ratapan Nabi Yeremia. Pasal 3 ayat 24 sampai 29. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Saudara, ini adalah seorang nabi menanti Tuhan, berdiam diri, mukanya tunduk di hadapan Tuhan di dalam debu. Saudara, merendahkan diri seperti itu. Saudara, kalau berdoa syafaat, jangan teriak-teriak dalam arti saudara mau perintah-perintah Tuhan. Tapi doa syafaat itu saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Muka saudara di dalam debu, merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Ini satu ekspresi yang penting sekali bagi seorang pendoa syafaat. Menanti-nantikan Tuhan dan merendahkan diri. Dan seorang nabi melakukan itu sangat penting sekali. Saudara, ada orang yang dadanya sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukan saya yang menyembuhkan tapi Tuhan Yesus. Yang berikutnya saudara, ini adalah yang kelima ya. Di dalam kitab suci, coba kita buka ratapan pasal yang ketiga. Ayat sebelumnya saudara, ayat 20 sampai ratapan pasal 3 ayat yang ke coba kita lihat ayat yang ke 20 ya. Ratapan pasal 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Yang kedua, rahmat. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini penting ya. Coba lihat 3 hal ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu pertama. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Itu yang kedua. Besar kesetiaanmu. Ada 3 sifat yang Allah miliki. Yang harus menjadi pusat perhatian pendoa syafaat. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Hesed. Ya, kasih yang tidak pernah gagal. Kasih Allah yang selalu nyata kepada umat perjanjian. Hesed itu adalah sifat Allah yang punya kasih yang terus berlanjut kepada umat perjanjian. Saudara, jangan berpikir kalau Tuhan memukul kita, maka Tuhan benci sama kita. Nah, hesed itu adalah memukulnya Tuhan bisa terjadi. Allah memukul dengan hesed, yaitu dia memukul dengan maksud kasih. Saya kasih contoh, saudara, ada waktunya seorang anak itu yang kurang ajar kita marahi. Kita hardik dia, kita beri pengertian. Nah ini, apakah saudara waktu memukul pakai rotan bagi anak kecil pantatnya, ya, bukan di kepalanya rotan, ya, tidak, yang empuk saja pokoknya. Nah, saudara, pada saat itu saudara tidak berpikir untuk membunuh dia, bukan? Saudara berpikir untuk mendidik supaya orang tahu itu salahnya fatal. Salahnya luar biasa. Saudara, itu pendidikan kasih. Nah ini penting sekali. Tak berkesudahan, jadi tidak pernah habis. Yang kedua dikatakan rahmatnya tak habis-habis dan selalu baru tiap pagi. Rahmat. Rahmat itu adalah pengampunan Tuhan buat umat.
Rahmat itu adalah sikap Tuhan yang menerima apa adanya, mau memperhatikan apa adanya. Dan ini penting sekali, Tuhan itu tidak membuang kita anak-anaknya. Yang ketiga saudara, adalah besarnya kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu setia, faithful, Allah yang bisa dipercaya, bisa disandari. Kalau Tuhan sedang murka, terus berharap sama Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan dan itu akan menopang hidup kita sebagai orang yang berdoa syafaat. Nah saudara, ada beberapa hal yang penting lagi yang lain. Saya mau katakan, iman yang bersandar kepada kebenaran Tuhan Yesus itu harus menjadi bagian hidup kita waktu berdoa syafaat. Saudara, kalau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan ini orang baik Tuhan. Jangan dihukum, orang baik. Sudah tidak cukup cuma orang baik. Orang benar. Dan orang benar yang betul-betul didengar sama Tuhan cuma satu. Yesus Kristus. Jangan bilang ini orang baik Tuhan, tolong dia. Tidak bisa. Saudara mau bilang, ini orangnya itu suka nolong, suka bantu Tuhan. Dia orang baik. Jangan dihukum Tuhan. Tidak bisa. Karena saudara tidak tahu sedalam-dalamnya hidup orang itu, dosanya kayak apa. Tidak tahu. Tapi Alkitab berkata semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kalau saudara mau berdoa syafaat, datanglah dengan membawa darah Yesus yang menjadi hukuman bagi kita, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Lalu kebenaran Yesus itu, ketaatan Yesus sempurna melakukan Taurat, itu kita ambil. Itu kita pegang. Di situ kita menjalani kebenaran firman Tuhan. Apa saudara? Engkau menerima bahwa hidup dosa kita, hidup kebenaran kita semua digantikan oleh kebenaran Yesus. Artinya apa saudara? Saudara, Bapa di surga akan mendengar doa kita bukan karena melihat kita baik, lihat orang lain baik, saudara, tidak. Tetapi Bapa di surga mendengar doa kita karena apa? Dia melihat Yesus anaknya yang tunggal. Yang berbuat kebajikan, melakukan Taurat sempurna tak bercacat. Dia anak domba yang disembelih tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa segala yang kurang-kurang. Sempurna, itu sebabnya berdoa syafaat datang membawa nama Yesus. Engkau datang pada Yesus, engkau datang mengaku dosa-dosamu. Di situ hidupmu akan ditolong oleh Yesus Kristus, oleh Allah Bapa, oleh Roh Kudus. Saudara, saya akan lanjutkan dalam pertemuan hari Selasa nanti tentang bagaimana isi doa syafaat Nabi. Ya, saya akan membahas tentang isi doa syafaat Nabi. Ya, saya sudah membahas tentang bagaimana Nabi berdoa syafaat. Ya, dia adalah seorang yang mencoba melihat isi hati Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mendekati dengan penyesalan, dosa-dosanya diakui sama Tuhan, dosa-dosa umatnya diakui sama Tuhan. Karena apa? Allah sedang murka, karena dosa, perjanjiannya dibatalkan. Maka dia mau mencoba membangun kembali perjanjian itu. Itu seorang nabi, saudara. Maka kita yang berdoa syafaat, saudara jangan berpikir saudara tidak bisa sebagai pendoa syafaat. Setiap orang Kristen bisa jadi pendoa syafaat. Engkau yang sakit parah pun engkau bisa jadi pendoa syafaat. Doakan umat Tuhan. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan misionari-misionari. Doakan supaya hidup umat Tuhan kudus, benar. Memelihara perjanjiannya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam nama Yesus Kristus kami kenal. Kami bersyukur pada pagi ini kami diberi pengertian bagaimana kami berdoa syafaat. Engkau tidak berkenan atas kematian orang berdosa, tapi atas kematian orang fasik. Juga engkau tidak berkenan atas orang benar yang hidup benar. Itulah engkau berkenan. Dan pertobatan orang fasik itulah yang kau cari. Oh Tuhan, kami berdoa supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami hidup benar. Kami berdoa, jadikanlah kami sebagai pendoa-pendoa syafaat. Roh Kudus taruh hati berdoa bagi setiap kami. Kami tidak mau negatif terhadap apapun yang terjadi, tapi kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Mari bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu yang mencari wajah-Mu. Engkau lihat perjanjian-perjanjian di tengah-tengah gereja Tuhan. Biar diteguhkan kembali.
Panggilan-panggilan yang murni, yang kudus, biar diteguhkan kembali di dalam gereja Tuhan. Engkau sedang memurnikan siapa hamba Tuhan yang asli, siapa hamba Tuhan palsu, siapa hamba Tuhan yang bisa dibeli, siapa hamba Tuhan yang tidak bisa dibeli. Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan yang kudus, yang sejati, Engkau tunjukkan pada saat-saat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Kami datang padamu pada pagi ini, pada saat ini di dalam nama Yesus. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan untuk segala dosa-dosa, kesalahan kami, perbuatan kami, kekejian. Kami sudah meninggalkan Tuhan. Kami tidak takut sama Tuhan. Dalam dosa kami hidup, dalam kejahatan, kesalahan kami hidup. Oh Tuhan, ampuni kami. Sudah berdoa masing-masing minta pengampunan Tuhan. Apa yang menjadi sebab Tuhan murka sama saudara? Kalau ada murka di hadapan Tuhan, kita berdiri, kita dimurkai Tuhan. Saudara tidak bisa punya iman efektif, janji-janji Tuhan tidak efektif. Hati lemah lembut itu baru janji Tuhan efektif. Saudara berdoa minta ampun dan minta Tuhan memberikan pada kita hati yang lemah lembut. Hati lemah lembut itu penting sekali. Berdoa sama Tuhan, cari wajah Tuhan. Mengaku dosa, Engkau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Roh Kudus, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada gereja-gereja yang dihancurkan, Roh Kudus memberkati orang-orang yang sudah melakukannya itu, supaya mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Supaya mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang hidupnya sudah jatuh di dalam berbagai macam dosa. Mereka di dalam murka Tuhan. Bapa, ingatlah akan perjanjian-Mu. Tunjukkanlah kasih-Mu karena nama-Mu sendiri Tuhan. Lihatlah dosa-dosa mereka, tetapi dengan kasih sayang Yesus Kristus. Bahwa mereka ditutupi oleh darah Yesus. Ampuni mereka Tuhan. Dengan pengampunan-Mu hanya, dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, Engkau bisa menolong mereka kembali. Angkat kembali orang-orang percaya yang hidupnya sudah jatuh dalam dosa. Sudah meninggalkan Tuhan, ada narkoba, ada perzinahan, ada hidup seks bebas, berkata-kata kotor, tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka tidak takut sama Tuhan sama sekali. Mereka lupa, mereka meninggalkan Allah perjanjian. Kami berdoa Roh Kudus, lawat anak-anak-Mu di mana saja mereka berada di dalam nama Yesus. Darah Yesus biar membasuh hidup anak-anak-Mu. Sudah berkata, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Masuklah Engkau dalam hati dan hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bawalah aku dalam perjanjian anugerah-Mu. Baharui imanku di dalam nama Yesus. Aku membawa kebenaran Yesus. Aku membawa darah Yesus yang mengampuni saya, yang membenarkan saya di hadapan Allah Bapa. Dan pada saat ini, Tuhan tolong jamah saya dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus datanglah demi nama Yesus. Saudara bukan bersandar pada kesalahan-Mu sendiri, Engkau bersandar kepada korban Yesus yang sempurna di atas kayu salib, kepada kebenaran Yesus. Roh Kudus datang karena kebenaran Yesus. Di tempat-Mu berada, Engkau beriman pada kebenaran Yesus. Dan terimalah lawatan Roh Kudus pada saat ini demi nama Yesus. Di tempat-Mu masing-masing Roh Kudus mengalir bekerja. Hadirat Allah menyucikan tempat tinggal-Mu, menyucikan rumah tangga-Mu demi nama Yesus. Dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus, oleh darah Yesus demi nama Yesus. Terjadi pembersihan, roh-roh kegelapan kami hardik, kami usir dalam nama Yesus. Nyakau dalam nama Yesus. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja mengambil alih segala sesuatu dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, dalam spiritmu secara pribadi, dalam jiwamu secara pribadi, dalam pikiranmu, dalam emosimu, dalam kemauanmu. Roh Kudus jamah hati nuranimu masing-masing, dibaharui di dalam kasih karunia-Nya. Dalam nama Yesus, oleh firman hidup engkau dilahirkan kembali, oleh darah Yesus engkau dikuduskan dan engkau diperciki oleh darah Yesus, oleh kasih karunia Tuhan dalam nama Yesus. Dan sekarang saya mau berdoa bagi teman-teman yang sakit. Mari pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Bukan sandar kepada kekuatanmu sendiri. Pegang janji Tuhan bahwa Yesus sudah menanggung penyakitmu di atas tubuhnya. Di dalam bilur-bilurnya. Percaya sama Yesus Kristus. Dengan iman. Dalam nama Yesus. Roh Kudus lihat orang-orang yang sakit masing-masing. Sedang menjamah bagian tubuh yang sakit masing-masing.
Demi nama Yesus, kami mengikat setan-setan yang membuat sakit di tempat itu di dalam kuasa nama Yesus. Atau tempat-tempat yang lain yang bermacam-macam sakitnya tumbang di atas kepala. Demi nama Yesus, Roh Kudus datang membawa darah Yesus menghancurkan iblis. Kami hancurkan pekerjaan iblis seperti Ayub dibuat sakit oleh iblis. Iblis itu kami hancurkan oleh darah Yesus. Demi nama Yesus kami usir kau iblis. Dalam nama Yesus. Dan sekarang terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Dengan iman, sakit kepalamu, sakit tenggorokan, sakit paha, linu, syaraf, kejepit, semua disembuhkan. Autoimun disembuhkan juga oleh nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima dengan syukur, berdoa bersyukur sekarang demi nama Yesus Kristus. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, memberkati rumah tanggamu, keluargamu, kesehatanmu, dan anak-anakmu, orang tuamu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin.